mengatasi ketimpangan antar daerah dengan cara mempercepat pembangunan infrastruktur, memperlancar konektivitas antar daerah, serta memperbesar transfer dana ke daerah dan transfer dana ke desa. Kita ingin pergerakan ekonomi nasional tidak hanya berpusat di Jawa, melainkan bisa menyebar secara merata dan berkeadilan sampai ke seluruh pelosok tanah air, termasuk di wilayah pinggiran Indonesia. Pada tahun 2017, kita ingin bekerja lebih fokus lagi untuk mewujudkan pemerataan ekonomi, terutama memperkecil ketimpangan ekonomi antar yang kaya dengan yang miskin. Saya minta agar kebijakan pemerataan ekonomi ini betul-betul bisa menyentuh lapisan kelompok masyarakat terbawah kita, dan untuk itu diperlukan langkah-langkah terobosan kebijakan baik melalui redistribusi aset, langkah-langkah afirmasi untuk memberikan kesamaan kesempatan, serta peningkatan akses pendidikan dan keterampilan bagi 40% kelompok masyarakat terbawah. Untuk mewujudkan pemerataan ekonomi, masalah ketimpangan lahan akan menjadi tantangan kita yang paling utama dan harus segera diselesaikan. Lahan merupakan aset yang sangat penting bagi 40% kelompok masyarakat lapisan terbawah. Untuk itu, kita harus berikan akses lahan bagi penduduk yang kurang mampu, petani gurem atau buruh tani yang tidak memiliki lahan, sehingga tercipta skala ekonomi untuk meningkatkan income dan pendapatan mereka. Perlu kita lakukan hal itu karena data yang saya miliki menunjukkan masih terjadi konsentrasi penguasaan lahan secara besar-besaran oleh sekelompok orang atau korporasi. Bahkan informasi yang saya terima, para pengumpul lahan yang besar hanya membayar kurang lebih 1/4 dari nilai pajak transaksi yang seharusnya disetorkan ke negara. Hal ini harus segera kita perbaiki, harus segera kita tata melalui reforma agraria dan sistem pajak yang berkeadilan. Terakhir, terkait dengan perluasan akses permodalan serta peningkatan pendidikan dan keterampilan, terutama bagi kelompok masyarakat lapisan terbawah, saya minta dilakukan penyempurnaan sistem KUR sehingga memberikan akses permodalan yang luas bagi sektor mikro, sektor kecil, sektor menengah, serta dibuatkan KUR dengan skema khusus, karena saya lihat yang ada saat ini masih bersifat umum. Kita juga harus mampu membalikkan piramida kualifikasi tenaga kerja yang saat ini mayoritas berpendidikan SD dan SMP menjadi tenaga kerja yang terdidik dan terampil. Artinya kita perlu melakukan terobosan perombakan besar-besaran pada sistem pendidikan, pada sistem pelatihan vokasi kita, sehingga lebih fokus pada penyiapan SDM sumber daya manusia di sektor-sektor unggulan seperti maritim, pertanian, pariwisata, dan industri kreatif. Saya kira itu sebagai pengantar yang bisa saya sampaikan. Saya persilakan Menko.